Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengulangi kalimat tersebut di dalam Al-Qur'an lebih dari 80 kali. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di golongannya. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yang tiada kenikmatan yang lebih agung daripada itu semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabatnya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita selalu menjumpai ujian dan cobaan. Masalah-masalah silih berganti, musibah-musibah selalu menyertai. Mengapa jemaah sekalian yang Allah muliakan? Karena kita hidup di negeri balawa, negeri yang tempatnya ujian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah katakan yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan setiap amalan soleh yang kita lakukan. Sesuaikah dengan syariat? Sesuaikah dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Ma'asyiral muslimin, Allah telah menguji kita. Siapapun yang memiliki kehidupan, Allah akan uji.
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sungguh akan telah kami uji mereka dengan rasa khawatir, rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan rasa kekurangan harta, kekurangan kerabat, was thamarat, dan buah-buahan dan makanan. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada siapapun mereka yang bersabar atas ujian-ujian yang telah kami berikan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang pernah tertimpa musibah, masalah dalam keluarganya, terlilit hutang dan ribanya, kehilangan motornya, dan musibah-musibah yang lain yang dapat membuat hati kita tersayat bertubi-tubi, meratapi nasib seakan-akan dunia runtuh dan tiada harapan setelahnya. Atau ada kerabat yang meninggal dunia dan kita berkabung berhari-hari, berpekan-pekan meratapinya. Tetapi jemaah sekalian Allah muliakan, ketahuilah ada musibah yang lebih besar daripada itu semua. Itu adalah musibah dalam agama kita, musibah dalam iman kita. Dan inilah musibah yang selalu Rasulullah SAW khawatirkan, dan beliau berdoa berulang-ulang dengan doa ini, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami, ya Allah. Dan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW katakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah, ya Allah, sungguh tiada kehidupan yang sejati selain kehidupan akhirat. Inilah jemaah sekalian Allah muliakan, musibah dalam agama kita. Rasulullah sangat mengkhawatirkan musibah tersebut apabila musibah itu datang kepada kita. Na'udzubillah. Mungkin ada di antara kita yang bahkan sampai detik hari ini, pada hari ini belum memanjatkan doa kepada Allah. Na'udzubillah, jika telah Allah mencabut nikmat doa dari dirinya, karena Allah tidak menginginkan hamba tersebut untuk datang mendekat kepada Allah. Na'udzubillah. Kalau Allah mencabut nikmat tilawatil Quran kita, kalau Allah cabut nikmat puasa sunnah kita, kalau Allah cabut nikmat solat 5 waktu berjamaah di masjid, na'udzubillah. Dan sebagai contoh jemaah yang Allah muliakan, mengapa musibah ini lebih besar daripada musibah-musibah yang ada di dunia ini? 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW katakan, raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lantas mengapa kita masih merasa dunia yang telah Allah berikan cobaan di dalamnya lebih besar daripada musibah dalam agama kita? Kita kehilangan motor, sedihnya minta ampun. Kita kehilangan dunia dan seisinya, kita merasa biasa-biasa saja. Perlu kita perhatikan hati kita. Jangan-jangan kita sudah menjadikan dunia ini segalanya. Maka itulah yang terjadi. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita menyikapi dunia ini, yang sejatinya semuanya adalah milik Allah, yang Allah titipkan kepada kita.
Dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat sebagai musafir. Hadis riwayat Bukhari. Dan bagaimana Rasulullah SAW umpamakan dunia ini dalam sabdanya, ad-dunya jannatul lil kafir wa sijnun lil mu'min. Sungguh dunia adalah surganya bagi orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Sebesar apapun nikmat orang beriman tersebut yang ia dapatkan, sebanyak apapun harta yang ia dapatkan, dia orang yang beriman, tetaplah dia dunia ini sebagai penjara. Karena kenikmatannya itu pasti terbatas. Ada syariat yang melarang ini dan itu. Maka surga adalah surga sesungguhnya. Akhirat adalah surga sesungguhnya. Dan dunia sebagai surga orang-orang kafir. Mengapa demikian? Ada orang kafir yang Allah berikan nikmat sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, itu surga untuknya. Tetapi ada orang kafir yang juga ia miskin, fakir, tidak punya apa-apa. Apakah disebut surga baginya? Iya, karena telah Allah berikan kenikmatan hidup, nafas, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tempatnya adalah neraka, balasan orang-orang yang kafir. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita evaluasi diri kita. Musibah mana yang sekiranya kita merasa berat untuk kita hadapi? Apakah lebih besar musibah dunia atau lebih besar daripada musibah akhirat yang Allah berikan kepada kita? Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ta'ala haqqa hamdihi ala ni'amihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi, amma ba'd. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ajaibnya orang yang beriman itu. Ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra syakara. Sungguh alangkah ajaibnya perkara orang yang beriman itu. Apabila ia ditimpa musibah, apabila ia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairun lahu, maka sungguh kebaikan dan pahala baginya. Wa idza asabathu darra sabara, dan ketika ditimpa musibah kemudian dia bersabar, fakana khairun lahu, maka sungguh kebaikan dan pahala baginya. Dan ini tidak didapatkan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka jemaah sekalian Allah muliakan, dalam Islam tidak selalu diukur dengan hal-hal yang material. Orang yang mungkin dia tidak punya apa-apa,
tetapi dia memiliki keimanan dalam hatinya. Inilah yang Allah muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, paling besar keimanannya. Dan kemudian kita meminta kepada Allah doa yang selalu kita ulang-ulang di salat kita, dalam Al-Fatihah kita, dalam rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami keistiqomahan di jalan-Mu ya Allah. Kenapa kita ulang-ulang selalu? Karena Allah tahu keistiqomahan itulah sangat berat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Siapakah mereka jemaah sekalian yang Allah muliakan? Apakah mereka yang telah Allah berikan harta yang berlimpah, kerabat yang banyak? Di dalam surat An-Nisa Allah menjabarkan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, sungguh mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, mereka adalah para nabi. Was-siddiqin, mereka adalah orang-orang yang cinta kebenaran. Was-syuhada, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, mereka adalah orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, sungguh mereka adalah sebaik-baik teman di dunia. Inilah jemaah sekalian Allah muliakan. Islam tidak dapat diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik adulun fina qada'uk nas'aluka Allahu bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Allahumma inna nas'aluka anta ya hayyu ya qayyum an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hammina wa ghammina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka anta ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka anta ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'alaina mahruma ya rabbana lakal hamd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم